Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izinkan kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Dr. Bambang Suhada dan Bapak Dr. Abdal Masni. Kami akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan teknik memotivasi karyawan. Kelompok 6 terdiri dari Ambar Pratiwi, Desi Ayomi, Dwinani Rahmawati, Isdaryanto, Marvita Fendriani, dan Nani Tatnawati. Dalam setiap organisasi membutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan memungkinkan manajer untuk mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Karyawan yang termotivasi adalah salah satu hasil terpenting dari kepemimpinan yang efektif. Manajer yang sukses juga merupakan pemimpin yang sukses karena mereka mampu mempengaruhi karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses seorang pemimpin mengkomunikasikan ide-ide, mendapatkan penerimaan visi dan memotivasi pengikut untuk mendukung dan mengimplementasikan ide melalui orang lain. Ada 3 jenis keterampilan kepemimpinan manajerial. Yang pertama, keterampilan teknis. Kedua, keterampilan interpersonal. Dan yang ketiga, keterampilan keputusan. Gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur penting yang ada di dalamnya. 2. Gaya kepemimpinan situasional adalah suatu gaya di mana pemimpin harus dapat beralih dari satu kepemimpinan ke gaya lainnya untuk memenuhi perubahan kebutuhan organisasi dan karyawannya. 3. Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin. 4. Gaya kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan di mana dirinya mampu untuk merancang tujuan dan visi misi yang jelas, serta meyakinkan seluruh anggotanya bahwa mereka sedang menuju jalan keberhasilan. 5. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan pendorong dalam mengejar dan memuaskan kebutuhan seseorang. Motivasi juga didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan gairah, arah, dan ketekunan individu dalam upaya mencapai tujuan yang berarti hasil interaksi antara individu dan situasi. Motivasi berfokus dan mencakup proses yang memandu kekuatan umum dan arah tindakan seseorang dari waktu ke waktu. Durasi ini sangat penting karena meskipun perilaku termotivasi hanya terjadi di masa sekarang, arahnya adalah menuju masa depan. Menurut Balhaji, karakter motivasi adalah sebagai berikut. 1. Motivasi didasarkan pada kebutuhan manusia dan dihasilkan dari dalam diri individu. Kedua, motivasi itu utuh dan bukan sepotong-sepotong. Yang ketiga, motivasi adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Yang keempat, motivasi menyebabkan perilaku untuk diarahkan kepada sebuah tujuan. Yang kelima, motivasi adalah sebuah proses yang kompleks. Keberhasilan setiap organisasi bergantung pada dorongan karyawannya untuk berkembang melalui upaya, komitmen, keterlibatan, latihan, dan ketekunan. Kualitas hubungan seorang manajer dengan seorang karyawan adalah elemen motivasi karyawan yang paling kuat. Dia menciptakan sikap profesional, positif, dan hormat, dan karyawan lebih mungkin untuk mengadopsi pendekatan yang sama dengan rekan-rekan mereka dan menikmati pekerjaan. Hal ini karena faktor penting dalam operasional perusahaan adalah karyawan. Tanpa karyawan yang termotivasi, perusahaan akan kesulitan memaksimalkan kinerja menuju visi dan misi. Karyawan yang termotivasi dengan baik mampu menghasilkan kinerja yang baik dibandingkan karyawan yang tidak termotivasi sama sekali.
Ada beberapa teknik motivasi karyawan, yaitu A. Dengan menghargai karyawan, B. Pemeliharaan hubungan sosial yang baik, C. Memberi jenjang karir pada karyawan, D. Mengapresiasikan pekerjaan karyawan, E. Membangun kepercayaan antara karyawan dengan perusahaan, dan yang terakhir adalah membangun suasana nyaman dan menyenangkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah yang pertama, pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, dan kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik di masa depan akan mampu mengarahkan karyawan untuk bekerja lebih baik. 2. Sikap pemimpin yang mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari kelompok karyawan terhadap tujuan dan misi organisasi terbukti mampu meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. 3. Karyawan memiliki kemauan dan motivasi kuat di dalam melaksanakan pekerjaannya akan mampu berkinerja melebihi batas yang telah ditetapkan oleh organisasi. Demikian presentasi dari kelompok 6 mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.